mereka terus membacot dan mengaku-ngaku. Padahal kita tahu Pak Alawi, para Habib keturunan Ubaidillah itu datang Indonesia dibawa oleh penjajah dan untuk menipu umat Islam dengan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul supaya umat Islam patuh dan taat mendengar apa kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa walah amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, para Habib Bani Alawi terus berkuar-kuar, terus berbicara, terus ndobos ngaku-ngaku kalau Bani Alawi punya jasa besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Mereka juga mengaku-ngaku tidak hanya soal agama Islam, tetapi juga soal kemerdekaan, soal perkembangan kemajuan bangsa. Mereka terus membacot dan mengaku-ngaku. Padahal kita tahu Pak Alawi, para Habib keturunan Ubaidillah itu datang Indonesia dibawa oleh penjajah dan untuk menipu umat Islam dengan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul supaya umat Islam patuh dan taat mendengar apa kata mereka. Sekarang kita mesti dan harus membantahnya. Kalau mereka memang hebat, mari kita pertanyakan kehebatan apa yang sudah mereka ciptakan di negaranya sana, di Yaman, Hadramaut. Kita tidak melihat bukti adanya peradaban bagi bangsa Yaman, peradaban maju bagi keturunan Ba'alawi, kecuali kuburan-kuburan, makam-makam yang dianggap, yang diakui sebagai makam para wali. Tetapi peradaban secara moral, secara fisik, sama sekali tidak bisa menunjukkan kalau mereka adalah orang yang beradab. Kita akan buktikan bahwa kedatangan mereka ke Indonesia benar-benar hanya mencari makan. Indonesia merdeka berperan penting adalah ulama-ulama Indonesia. Indonesia maju berperan penting adalah ulama-ulama Indonesia, di mana ulama-ulama Indonesia asli itu tidak pernah belajar di Yaman, tetapi belajar di Haramain, di Hijaz, Makkah, dan Madinah, karena memang di sanalah sumber Islam, sumber agama yang sebenarnya. Walaupun memang ada orang-orang keturunan Yaman yang juga belajar di Makkah, Madinah, atau bisa jadi mereka juga menjadi guru di sana. Tetapi yang pasti ulama-ulama Indonesia sebelum kemerdekaan tidak pernah belajar di Yaman. Karena itu kita tolak para Habib yang ngaku-ngaku kalau orang Indonesia maju agamanya itu karena peran Yaman. Kemerdekaan Indonesia sudah dibangun sebelumnya oleh para ulama-ulama Indonesia. Kita akan buktikan
bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah peletak, perekat, pembangun jaringan ulama-ulama internasional demi kemerdekaan Indonesia. Ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Muntoha MU, MAM, di online NU. Judul aslinya adalah Jaringan Santri Makkah Anti Kolonial Abad ke-20. Tapi di sini saya tekankan dengan judul saya sendiri sebagai penekanan dari tulisan saudara saya Ahmad Muntaha AM tersebut. Penegasannya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah peletak, perekat, pengikat pergerakan para ulama untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Jauh hari sebelum Indonesia merdeka, roh perjuangan telah menggelora di hati Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai sosok Wadi' Labinah Istiqlal Indonesia. Letak dasar kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan jaringan internasionalnya meneguhkan tekad. Mereka berikrar untuk membebaskan umat Islam dari kungkungan penjajah di berbagai belahan dunia. Penjajah yang ada di Indonesia adalah Belanda, mendatangkan orang-orang Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib untuk menumpas dan bahkan menghalangi orang-orang Indonesia yang akan memerdekakan bangsanya. Muhammad Isam Hadik, pengantar dalam Adabul Alim wal Muta'allim, Maktabah At-Turas Al-Islami 1415 Hijriah, menyebutkan, sebelum pergi belajar ke Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah belajar agama di berbagai pesantren Nusantara, seperti pesantren Sono dan pesantren Siwalan Panji, yang terletak di kota Sidoarjo. Demikian pula ia telah belajar di pesantren Bangkalan Madura dan pesantren Langitan Tuban. Oleh karenanya, sebelum keberangkatan pertama ke Makkah pada tahun 1303 atau 1892 Masehi, dan yang kedua pada tahun 1304 Hijriah atau tahun 1893 Masehi, Kiai Hasyim Asy'ari muda telah menjadi sosok santri yang sangat alim berkat belajarnya di berbagai pesantren Nusantara. Karena kematangan ilmunya, sampai di Makkah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari relatif mudah berkomunikasi dan membangun jejaring internasional di antara kawan seangkatannya. Di sana, ia tidak melulu menjalankan aktivitas belajar mengajar. Beliau bahkan menggalakkan diskusi bersama teman-temannya seusai aktivitas belajar mengajar tentang nasib dunia Islam yang sedang tertindas oleh bangsa asing. Teman Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu adalah Sayyid Saleh Sattar,
Syekh At-Tayyib Al-Sasi, Syekh Bakar Sabbagh, Syed Saleh bin Alawi bin Akil, Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Muhammad Nur Patani, Syekh Muhammad Said Abdul Khair, Syekh Abdullah Hamduh, Syekh Idrus Albar, Syed Muhammad Ali Al-Maliki, dan Syed Muhammad Tahir At-Tabbagh, yang kemudian hari berkunjung ke Indonesia menemui Ki Haji Hasyim Asy'ari. Sementara itu dengan sahabat-sahabat lainnya, Ki Haji Hasyim Asy'ari terus membangun korespondensi meski terbentang jarak lintas batas negeri yang sangat jauh. Pada waktu itu kaum muslimin di India, Malaysia, Burma, Myanmar sekarang, sisi utara Borneo, yang sekarang adalah Kalimantan, tunduk dalam jajahan Inggris. Bagian Indonesia Barat tunduk pada penjajahan Belanda. Bagian timur dijajah Portugis. Benua Afrika terbagi-bagi dalam jajahan negara-negara Barat. Asia Tengah semisal Bukhara, Uzbekistan, Turkistan, dan kawasan Kaukasus di bawah tekanan Kekaisaran Rusia. Kekhalifahan Turki Utsmani berada dalam kondisi sangat lemah dan diambang kehancurannya, serta tidak mampu lagi mempertahankan negeri-negeri di bawah kekuasaannya untuk lepas satu persatu darinya. Kondisi dunia Islam yang memprihatinkan seperti inilah kemudian mendorong Ki Haji Hasyim Asy'ari dari jaringan internasionalnya untuk bersama-sama membulatkan tekad, berjanji memperjuangkan kemerdekaan dunia Islam di masa-masa mendatang. Saudara, tidak hanya Indonesia, tapi secara internasional, itu peran Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Maka kalau para habib sok-sokan, kita pertanyakan apa peran mereka terhadap penjajahan. Mereka hanyalah orang-orang pengangguran yang tak punya pekerjaan. Itulah orang-orang Yaman. Akhirnya, tepat dalam salah satu malam Ramadan, mereka yang berasal dari berbagai negeri Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan berbagai negara Arab, yang salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, berkumpul dan berdiri di depan Multazam di Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka meneguhkan janji kepada Allah dan bersumpah melaksanakan jihad fi sabilillah li'i'la'i kalimatil Islam, atau yang dapat kita sebut sebagai mu'ahadah, jihad di bawah kesaksian Ka'bah. Titik awal jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan jaringan internasionalnya. Berjihad di jalan Allah untuk meninggikan Islam, menyatukan kaum muslimin dengan menyebarkan ilmu, memperluas dan memperdalam agama Islam, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lainnya. Dalam konteks ini, Muhammad As'ad Shahab menulisnya secara rapi dalam buku Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadhi' Labinati Istiqlal Indonesia. Ini ditulis di Beirut, Dar Siddiq pada tahun
1391 Hijrah atau 1971 Miladiah. Dalam malam panjang yang gelap gulita dari salah satu malam bulan Ramadan yang agung, para pelajar di situ, yaitu berasal dari berbagai bangsa dari benua Afrika, negara-negara Asia Selatan, Asia Tengah, dan negeri-negeri Arab, dan Haji Muhammad Hasyim Asy'ari salah satunya. Mereka semua berkumpul dan berdiri di depan multazam di Ka'bah Musyarrafah, berjanji kepada Allah dan menyatakan sumpah akan konsisten meneguhkan diri dalam perjuangan di jalan Allah untuk menegakkan Islam dan menyatukan kaum muslimin. Dengan cara menyebarkan ilmu, memahami dan memperdalam agama secara tepat, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan harta, pangkat, dan derajat bagi mereka sendiri. Mu'ahadah atau ikrar bersama jihad di bawah kesaksian Ka'bah ini sudah sesuai dengan semangat sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Artinya, orang yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk bagian dari kaum muslimin. Di dalamnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Abi Ja'far Ar-Razi yang dianggap lemah oleh Muhammad bin Hamid, namun hadis tersebut dinilai siqah oleh Abu Hatim. Dari sini diketahui bahwa kepulangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Makkah sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899 Miladiah membawa misi yang sangat jelas, yaitu perjuangan untuk memerdekakan bangsanya dari penindasan kaum penjajah dengan berdasarkan fondasi keilmuan Islam yang kokoh, selaras dengan prinsipnya dalam memajukan bangsa. La khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Artinya, tiada kebaikan sedikit pun bagi suatu bangsa bila generasinya bodoh-bodoh, dan suatu bangsa tidak akan menjadi baik kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya, perjuangan sepak terjang dan kiprah jihad ilmiah maupun jihad fisik yang kemudian hari diperankan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari hingga berhasil memerdekakan bangsa Indonesia dari penindasan kaum penjajah, diawali dengan mu'ahadah jihad di bawah kesaksian Ka'bah dan selalu didasari dengan ilmu keislaman yang kokoh. Demikian pula perjuangan teman-teman seangkatannya di berbagai belahan dunia lainnya. Semuanya dilakukan bukan untuk mencari popularitas, mengejar derajat dan pangkat. Semua itu dilakukan tiada lain demi meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila demikian, teladan para pendahulu, bagaimana dengan kita sekarang? Bila Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah membawa semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bahkan peletak perekat kebersamaan para ulama, maka tidak ada salahnya kalau kita bangsa Indonesia berbangga kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari
Sebaliknya, kita harus menanyakan kepada para habib, apa yang Anda lakukan untuk negeri ini? Dan kita tahu tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh para habib di Indonesia kecuali mencari makan. Lebih dari itu, malah ngaku-ngaku. Bahkan ada upaya untuk mengubah dan membelokkan sejarah Indonesia sebagai hasil dari perjuangan para habib. Itulah tipu-tipu para habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.